Presiden Prabowo Subianto menaikkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37 2021 mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Regulasi ini mengatur skema perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK untuk bisa mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengklaim aturan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terkait kesejahteraan pekerja. Yang kedua, dukungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Kami pekerja yang mengalami PHK, kita akan memberikan stimulus baik materi ataupun non-materi. Pertama adalah dukungan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah, dan kemudahan akses informasi pekerjaan. Selain itu juga kemudahan akses program prakerja. Dengan ini kita mengharapkan para pekerja bisa meningkatkan peluangnya untuk bekerja kembali dengan memanfaatkan klaim manfaat JKP. Selain itu juga untuk mempertahankan daya beli pekerja saat ter-PHK. Jaminan kehilangan pekerjaan yang disiapkan pemerintah ini adalah kebijakan untuk meringankan beban finansial pekerja yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, serta memberikan jaring pengaman sementara sebelum pekerja menemukan pekerjaan baru. PP nomor 6 tahun 2025 ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dengan memberikan kompensasi finansial. Dalam aturan tersebut, pekerja yang mengalami PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60% dari gaji bulanan mereka selama kurun waktu 6 bulan. Hal tersebut diatur dalam pasal 21, sebagaimana dikutip dari salinan PP tersebut, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Dalam pasal tersebut turut diatur bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal 5 juta rupiah. Dalam belit yang ditandatangani Prabowo pada 7 Februari lalu tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan. Salah satunya adanya penambahan pasal 39A yang mengatur bahwa jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup dan menunggak iuran hingga 6 bulan, manfaat JKP tetap akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Meski begitu, kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan, iuran, dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan tetap berlaku. Saya ingin bertanya terkait dengan PP nomor 6 tahun 2025 Bang, tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Itu siapa saja Bang yang berhak mendapatkan, Bang? Pertama-tama mereka semua dapat ya, semua dapat kawan-kawan buruh. Tapi syaratnya begini, pertama harus terdaftar. Okay. Terdaftar, kedua perusahaan juga harus mendaftarkan ke kita. Kalau tidak, itu tanggung jawab perusahaan. Jangan sampai lagi nanti persisian hal yang kayak begini dilempar ke kita semua. Di sisi lain persoalan yang sangat administratif itu penting kan, pendaftaran itu kan administratif ya. Itu penting untuk kita ketahui karena itu menjadi ketentuan, karena itu kan terkait data. Misalnya perusahaan melakukan PHK, berapa yang mereka PHK? Lantas kewajiban-kewajiban perusahaan industrial apakah sudah terpenuhi? Jangan-jangan mereka hanya mendaftarkan tapi ya kita tidak tahu kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap kawan-kawan pekerja ini. Itu yang jelas semua mendapatkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan ini. Dengan syarat tadi dan ketentuan tadi, mereka harus didaftarkan oleh perusahaan. Itu. Sejauh ini udah banyak belum Bang? Bang Mamet perusahaan yang mendaftarkan? Ya cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Karena ini kan JKP ini kan salah satu program pemerintahan Pak Prabowo ya, JKP ini. Bayangkan negara menjamin kehilangan pekerjaan, baru ini di eranya pemerintahan Prabowo Gibran. Harusnya ada semacam apresiasi
antara buruh dan pemerintah. Dia harus presiin ya bahwa ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan ini. Pemerintah telah menerbitkan aturan baru untuk para pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan tersebut tertuang dalam PP nomor 6 tahun 2025 atas perubahan PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam aturan yang diteken oleh Prabowo Subianto dan sudah berlaku sejak 7 Februari 2025 menyebutkan pekerja korban PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai per bulan sebesar 60% dari upah terakhir maksimal selama 6 bulan. Namun, kebijakan tersebut memiliki batas upah yang ditentukan, yaitu maksimal sebesar 5 juta rupiah. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan JKP ini rupanya tidak berlaku bagi peserta yang terkena PHK dengan alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Hal ini dipertegas dalam pasal 20 ayat 1 B-Lid tersebut. Sementara itu, masih dalam B-Lid yang sama, ditegaskan bahwa yang akan membayar upah nantinya adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan JKP, pekerja harus memberikan bukti tanda terima laporan PHK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, suku dinas ketenagakerjaan provinsi atau suku dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota. Tak hanya itu, diperlukan juga akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau tanda terima laporan PHK. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah: pertama, peserta merupakan korban PHK untuk hubungan kerja PKWT dan PKWTT. Kedua, peserta harus bersedia untuk bekerja kembali. Ketiga, peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadinya PHK. JKP ini diharapkan bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban PHK untuk berwirausaha hingga mempelajari keahlian baru yang dibutuhkan industri atau dunia kerja. Para korban PHK juga diharapkan bisa segera bangkit dan kembali bekerja dengan keahlian baru dan melakukan pekerjaan barunya dengan baik. Memang sebelumnya latar belakangnya bisa tercetus adanya JKP ini tuh bagaimana Bang sebelumnya? Pertama gagasan awalnya gini, ini kan kasihan ya dengan maraknya PHK sepihak dan sebagainya. Nah, negara harus hadir dengan kegelisahan yang membuat rakyat ini atau khususnya kawan-kawan buruh atau pekerja ini khawatir. Nah, tugas negara kan selain mensejahterakan juga menghilangkan persoalan-persoalan psikologis mereka. Jangan sampai nanti ketika mereka kehilangan pekerjaan, frustasi, lantas melakukan hal yang tidak baik, melakukan tindakan kriminal, kita tidak mau. Nah, itulah pentingnya negara itu hadir. Bang Momen, sejauh ini apakah ada tenggat waktu Bang kapan perusahaan harus mendaftarkan karyawannya terkait dengan JKP ini? Ya secepatnya, jangan lambat. Karena kan kita harus cepat-cepat menangani, jangan setahun, 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan, secepatnya. Ketika ada proses PHK itu terjadi, segera laporkan. Gitu. Jadi itu secepatnya ya, prinsipnya bukan dengan limit waktu yang sekian lama, enggak. Cara mengajukan JKP 60% untuk korban PHK. Yang pertama, buka laman resmi Siap Kerja. Kedua, buat akun dan klik daftar sekarang. Langkah ketiga, lengkapi data diri sesuai yang diminta seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, alamat email, dan nomor ponsel. Langkah keempat, setelah berhasil membuat akun, lengkapilah biodata dan profil diri. Kelima, buatlah laporan kondisi PHK jika belum ada. Langkah terakhir, cek rencana aktivitas. Jika belum ada, Anda dapat mengikuti cara berikut. A. Klik buat laporan. B. Lengkapi data diri. C. Akhiri dengan buat laporan.